Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu meraih prestasi usia belia, dan masih bersama dengan Nadila. Nadila, sekarang kita berada di penghujung nih ternyata. Apakah berasa, Nadila? Enggak ya? Enggak berasa duduk di kursi panas itu ya? Iya. Aman-aman aja ya? Aman. Nadila, nah kamu kan masih aktif berkuliah, sekarang juga aktif mengikuti organisasi di bidang pendidikan pun kamu juga aktif. Buktinya kamu sampai mengikuti pertukaran mahasiswa waktu itu. Artinya kamu memang betah nih di dunia kampus. Tapi pernah nggak sih kamu menghadapi satu titik jenuh nih selama berkuliah? Kalau untuk jenuhnya pernah sih Mbak ya. Pasti ya, Pasti. kayaknya ya. Kayaknya semua orang pasti. Pasti, Ya, Mbak. benar. Tapi ya udah kayak gitu, kayak gimana caranya jenuh itu jangan sampai berlarut-larut gitu. Oke. Biar tidak berlarut-larut, waktu itu apa yang kamu lakukan? Itu Untuk kayak pengalihannya? ngikutin seleksi duta, terus gitu. ngikutin temen misalnya lagi ngumpul kemana ngikut juga. Jadi biar nggak kerasa tuh kuliah tuh kayak gitu aja gitu. Mau kayak coba kayak ini kuliah itu seru loh gitu. Jadi kita sendiri lah ya yang mencari kegiatan agar bisa kan kita tetap kegiatan positif, tapi Iya. yang bisa yang bisa untuk mengobati lah rasa Iya. jenuh itu ya. Tapi kalau kita bahas mengenai suka dukanya nih selama berkuliah di dunia kampus dan berbagai organisasi yang kamu ikuti, itu apa nih? Kita mulai dari dukanya dulu kali ya, ada nggak? Dukanya selama perkuliahan di kampus Mbak, kalau duka tuh palingan kayak ngerasa nggak cocok kayak gitu dengan lingkungan atau kayak gimana. Tapi adalah kayak coba buat itu tuh jangan sampai lama gitu jenuhnya kayak gitu kan. Terus kayak misalnya ngilangin jenuh itu dengan misalnya bersosialisasi sama teman-teman. Terus juga kayak dalam beralihin untuk ngikutin pemilihan duta itu. Terus misalnya kayak mulai berada kayak bosan nih, kayak masuk kelas pulang kayak gitu kan. Jadi makanya dalam ngikutin pertukaran mahasiswa ini biar bisa beradaptasi juga ke universitas lain, ngerasain juga gimana cara pembelajaran mereka di sana kayak gitu, biar untuk nggak ngerasa terus-terusan bosan gitu sih Mbak. Gitu. Nah kalau sukanya? Kalau sukanya seru sih Mbak, sebenarnya kuliah tuh seru. Tinggal bagaimana lagi kita mencari keseruan itu Iya. ya. Jadi kalau misalnya kayak mau dibilang seru kuliah tuh seru, kayak misalnya kita baju udah nggak pakai seragam kayak gitu lagi kan Mbak. Terus juga kalau untuk teman-teman juga dari ruang lingkup juga udah luas, apalagi kalau misalnya kita udah berani coba hal-hal baru seperti ngikutin duta atau PMM ini kan bertambah lagi gitu, relasi pertemanannya juga lebih jauh lagi. Jadi membuat itu tuh kayak ngerasa oh ini ya kayak mahasiswa tuh kayak gini ya, kayak gitu. Pokoknya harus ada kesan ke diri kita tuh beda gitu. Nunjukin kita tuh udah mahasiswa, bukan udah nggak anak pelajar SMP lagi. SMA lagi gitu. Ruang lingkupnya juga udah beda gitu. Jadi seru ya, asik, cuman Seru. tinggal ya bagaimana mencari keseruan itu ya. Iya. Oke. Nah Nadila, kalau kamu bandingin nih, kamu yang dulu dibandingkan dengan kamu yang sekarang, perubahannya ada di berapa persen nih? Kalau kita presentasikan ya. Perubahannya tuh 79. Lumayan tuh, besar ya. 79% perkuliahan mengubah kamu berarti ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk pemirsa ya, semoga ini juga menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada nih yang lagi capek ngerasanya menghadapi dunia perkuliahan yang tugasnya seabrek-abrek kali ya. Yang setiap hari disuruh buat proposal lah, buat makalah lah dan lain sebagainya ya. Ternyata bisa nih mencari pengalihan dengan kegiatan yang positif, mungkin dengan mengikuti organisasi, terus mengikuti pemilihan duta gitu ya. Jadi pemirsa bisa contoh nih dari Nadila. Nadila, kalau bahas tentang organisasi kampus, organisasi apa aja yang kamu ikuti? Kalau organisasi kampus itu Nila masih kalau kampus duta ini masih ke UKM UKM kampus ya Mbak.
Jadi Nel masih aktif di Duta, terus juga Nel ngikut IMM juga. IMM itu apa? Eh, Oh, yang Minang tadi ya? Bukan. Oh, bukan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Muhammadiyah. Itu kegiatannya? Kegiatan masih dalam ruang lingkup kampus IMM, pokoknya yang masih berbau dengan Muhammadiyah gitu. Oh, berarti keagamaan? Enggak. Enggak juga sih Mbak, Enggak juga ya? lebih ke organisasi juga. Ke organisasi yang bentuk mungkin mengadakan event pernah gitu. Pernah. Yang seperti apa? Kalau eventnya nggak terlalu yang besar-besar, tapi yang kayak CMM gitu. Karena kan setiap kampus Muhammadiyah tuh pasti ada namanya itu IMM gitu. Mbak. Oh, begitu. Iya. Oke. Tapi intinya apapun yang kamu ikuti sekarang itu tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu dunia pendidikan kamu, tidak mengganggu di bidang akademik. Karena kamu memang kayaknya kelihatannya memang tertariknya di dunia akademik gitu ya. Berbeda dengan teman kamu di episode sebelumnya. Oh. Itu kayaknya dia nggak tertarik dengan akademik, kayaknya itu lebih ke non. Iya. Kamu di akademiknya. Gitu ya. Ya, bisa. Ya, bisa jadi dia mikir ya, takut temannya tersinggung kali ya. Begitu ya Nadila ya. Nah Nadila, boleh dong bangkitkan nih semangat para pemirsa opini, kasih pesan-pesannya untuk para pemirsa opini, bagaimana seharusnya mereka menjadi seorang mahasiswa yang baik dan berprestasi. Mari disampaikan aja. Mungkin dari Nadila juga untuk teman-teman mahasiswa lainnya, itu kita jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, terus kembangkan potensi dalam diri kalian. Terus jangan pernah takut merasa gagal, karena kunci kesuksesan itu berawal dari kegagalan juga. Jadi jangan pernah takut, selagi kalian juga masih muda, terus kalian di dalam ruang lingkup kampus, kalian manfaatkan itu, kayak kalian aktif di bidang apa kalian sukai. Misalnya kalian suka di fashion atau gimana, kalian bisa ngikut di UKM seni atau sebagainya. Kalau kalian aktif sebagai mahasiswa di kampus, kalian bisa ngikutin BEM juga atau organisasi lain. Kalau kalian sukanya berolahraga atau gimana, kalian bisa ngikutin UKM olahraga, ada tapak suci atau lain sebagainya. Pokoknya jangan pernah takut untuk kembangin potensi yang ada dalam diri kalian, karena kalau enggak sekarang, kapan lagi? Oke, luar biasa sekali ya. Jangan pernah takut untuk mengembangin potensi kalian. Iya. Apapun itu ya, Apapun itu. asal tujuannya positif, asal ingin mencapai prestasi, mendapatkan Iya. prestasi, tentunya ada banget jalannya ya gitu ya. Iya. Bisa mengikuti apa aja. Contohnya kayak di UMB sendiri banyak juga ya UKM ya, Iya. yang bisa kalian salurkanlah bakat kalian di sana Iya. gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak akan pernah tahu nih apa hasilnya kalau kita nggak pernah mencoba. Coba. Benar sekali. Dan kegagalan tadi kata Nadila ya, jangan takut juga ya Iya. menghadapi kegagalan. Iya, karena kan dari teman-teman juga tuh sering lihat teman-teman kayak takutnya nanti nggak menang atau sebagainya. Jangan pikirin itu dulu. Yang penting pikirin tuh bagaimana kalian bisa memaksimalkan diri kalian ke suatu bidang. Nanti kalau misalnya menang kalah itu tuh menurutnya sebuah bonus dalam sebuah apa aja sih Mbak? Iya, satu perlombaan ya. Iya. Itu cuma hasil akhirnya, yang penting Iya. itu adalah prosesnya ya Nadila ya. Itu yang dapat pembelajaran aja sih Mbak dari itu. Pembelajaran itu yang terpenting ya Nadila ya. Oke, Nadila, terima kasih banyak ya. Oke, Mbak. Karena hari ini sudah hadir bersama kami, sudah mau berbincang bersama kami hari ini. Semoga apapun yang kamu ingin raih ke depannya nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai ya. Untuk pemirsa juga nih Nadila ya, terima kasih udah menyadarkan pemirsa ya. Untuk jangan ragu untuk mengikuti kegiatan apapun itu agar bisa meraih sebuah prestasi, agar bisa menjadi seorang pemuda ataupun mahasiswa yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih banyak Nadila. Semoga nanti kita ada kesempatan di lain waktu untuk berbincang-bincang kembali ya. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini di pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Novan ini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.